Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melsa Nitya dari kelas 11 HPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia menuju masa Orde Baru pada tahun 1967 sampai 1998. Kemudian latar belakang apa yang terjadi dan peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah diantaranya Gerakan 30 SPKI, Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari krisis politik, ekonomi, dan juga sosial. Gerakan 30 SPKI pada 30 September 1965 dilatar belakangi dengan yang pertama, ketidakstabilan politik masa demokrasi terpimpin politik luar negeri, condong ke blok timur, Jakarta atau Peking Pyongyang. Yang kedua, konsep Nasakom kedudukan PKI semakin kuat. Dan yang ketiga adalah konflik dengan TNI Angkatan Darat yang anti PKI. Dalam peristiwa berdarah ini, 7 tokoh TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam lubang buaya di Jakarta. Mereka kita sebut sebagai pahlawan revolusi. Pasca gerakan 30 SPKI, kondisi politik sangat tidak stabil. Sebab itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin menurun. Sebelum Orde Baru, Indonesia mengalami pertama, krisis politik, kedua, krisis ekonomi, hingga tingkat inflasi 600%, harga barang dan kebutuhan pokok melonjak, ketersediaan bahan pokok langka, kelaparan dan kemiskinan, dan krisis sosial. Ironisnya, pemerintahan malah membangun proyek Mercusuar yang mengakibatkan masyarakat marah kepada Presiden Soekarno. Kemarahan masyarakat ini membuat munculnya aksi-aksi untuk menuntut penyelesaian gerakan 30 SPKI. Aksi ini dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia, yang kemudian mereka membentuk Front Pancasila pada tanggal 26 Oktober 1965. Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila mendatangi DPR-GR untuk mengajukan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, tetapi Soekarno tidak mensetujuinya. Akhirnya, ia mengubah Kabinet Dwi Korah menjadi Kabinet 100 Menteri, tetapi di dalamnya masih ada tokoh gerakan 30 SPKI, dan yang membuat Kesatuan Front Pancasila melakukan demonstrasi untuk menuntut dipenuhinya Tritura, tetapi mereka dihadang oleh pasukan Cakra di Rawah. Di antaranya adalah TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Demokrasi ini menyebabkan gugurnya seorang Arif Rahman, mahasiswa Universitas Indonesia. Kemudian, melihat ini Soekarno membubarkan Komunitas Aksi Mahasiswa Indonesia. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno. Pada 11 Maret 1966, terjadi sidang kabinet. Sidang ini diboikot demonstran menuntut pembubaran PKI. Tetapi belum lama berpidato, Soekarno dipanggil Brigmensabu bahwa di luar istana ada pasukan tanpa tanda pengenal. Kemudian Soekarno meninggalkan sidang bersama Dr. Subandio dan Dr. Khairul Saleh menuju Bogor dengan helikopter. Kemudian sidang ditutup oleh Dr. Jileiman dan beliau menyusul ke Bogor dengan mobil. Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, Basuki Rahmat menyusul ke Bogor dengan izin dari Soeharto. Kemudian terjadi percakapan antara Basuki Ahmad dan Soeharto. Basuki Ahmad bertanya, apakah ada pesan yang hendak disampaikan? Kemudian Soeharto menjawab, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Artinya kesanggupan bubarkan PKI, asalkan mendapatkan kebebasan bertindak dari izin Soekarno. 11 Maret 1966, Soekarno membuat Super Semar dan memberikan mandat kepada Soeharto.
untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Super Semar di sini dinilai sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Setelah menerima Super Semar 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya yang mendapatkan dukungan dari rakyat karena Tritura terpengaruh. Pada 18 Maret 1966, Keputusan Presiden nomor 5 berisi penahanan 15 menteri diduga terkait dan penunjukan etikat tidak baik terkait penyelesaian gerakan 30 SPKI. Dari bubarnya komunitas aksi mahasiswa Indonesia membuat pamor Soekarno kian merosot. Sementara penerimaan Super Semar membuat Soeharto populer. Disinilah terjadi dualisme kepemimpinan nasional 22 Juni 1966. Soekarno melakukan pidato Nawaksara untuk mempertanggungjawabkan terhadap peristiwa gerakan 30 SPKI, tetapi ditolak oleh MPRS. Awal Juli 1966, Super dijadikan sebagai ketetapan MPRS. Soekarno tidak bisa mencabut Super Semar. Secara hukum, kedudukan Soeharto dan Soekarno sama sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat untuk membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Aperah 28 Juli 1966, dengan tugas utama untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan program memperbaiki sandang dan pangan. Dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dan masyarakat yang membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Minat antara pendukung Soekarno versus minat pendukung Soeharto. Para pimpinan ABRI membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto demi mencegah perpecahan rakyat dan menyelamatkan lembaga kepresidenan serta diri Soekarno sendiri. Sahabat Soekarno membujuk Soekarno untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan ini dan akhirnya Soekarno setuju. Pada 12 Februari 1967, Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian sidang istimewa terjadi pada 7 Maret 1967 dengan ketetapan MPRS nomor 30 berisi penarik mandat Soekarno atas segala kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Yang Ketua MPRS A.H. Nasution mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Pada masa ini, masa Orde Baru dimulai. Terima kasih telah menonton penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sopan. Thank you for watching, guys.